wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, madada khalqihi wa ridha nafsihi, zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahinun illa bi aqiqatihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Hadatul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita Ustaz Mansur Ustaz Cece, Bapak RW Agus Kurniawan Nomir, Bapak RT Sofian Kabir, Wabil Khusus Sayyidul Bait Hajat, Bapak Muslim Ustaz keluarga besarnya, Bapak-bapak jamaah Musalla Ar-Ridha, Musalla Hayatan Thayyibah, para tetangga yang mohon maaf tidak ditata satu demi satu, tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim mahabbah saya kepada seluruh jamaah rahimakumullah. Ini santapan jasmani dan rohani. Jadi bapak-bapak dapat dua-duanya, dapat makan dan dapat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak ya, terus aja makan nggak apa-apa, tapi sambil juga dengerin tausiah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kita membacakan rawi Surah An'am berjanji ya salawat Nabi yang mudah-mudahan menjadi wasilah semua kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Wabil khusus anak yang diakikahkan tadi yang diberikan nama yaitu Fatin El-Fairuz Nursan binti Babang Irwan Hanifah Mona Lisa, kemudian Kesia Salim binti Gandes Peter Salim Bulan Daria Dharma titipan itu ya. Ya, mudah-mudahan yang dua orang diakikahkan ya. Ya. Semuanya anak perempuan dua-duanya. Satu laki. Oh, yang satu. Dua-duanya perempuan gitu. Dua-duanya perempuan. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, suci, cerdas, bertakwa, qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah manfaat akikah begitu banyaknya yang bisa didapatkan bagi keluarga yang mengakikahkan, baik orang tuanya ataupun anak yang diakikahkannya. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, kullu gulamin murtahinun atau murtahanun illa bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai kecuali dengan akikahnya. Jadi anak itu digadai, lunasnya dengan tebusannya dengan akikah. Syatani, 2 ekor kambing disembelih untuk satu orang laki-laki. Syatun, 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Karena ini dua-duanya perempuan berarti 2 ekor kambing. Alhamdulillah. Jadi artinya adalah anak yang diakikahkan itu berarti anak sudah ditebus, sudah dibayar. Ya, maksudnya nanti
Anak itu bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya, bisa memberikan pertolongan untuk orang tuanya di akhirat nanti. Itu hikmah yang pertama. Jadi kalau kita punya anak belum diakekah, maka anak itu belum bisa memberikan syafaat nanti. Kalau punya rezeki, kita segera untuk mengakekahkannya. Yang paling sunnah itu Yaumas Sabi, di hari ke-7. Istri kita melahirkan, hari ke-7 akekah. Itu sunnahnya. Sunnahnya yang lebih utama. Karena ketidakmampuan atau karena kesibukan dan lain sebagainya, boleh hari yang ke-14. Belum mampu juga di hari ke-21. Terus sampai kita ada kemampuan untuk mengakekahkan anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk syukur atas nikmat Allah. Allah karuniakan anak. Karena anak itu adalah perhiasan yang mahal, yang sangat berharga. Lebih berharga dari uang, emas, berlian apapun, kalau kita bisa menjaganya. Ya Pak ya? Jadi begitulah. Makanya kalau kita punya anak, berarti ada titipan dari Allah, amanah yang Allah titipkan, lalu kita syukuri amanah itu. Surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku tambah, syukur lagi, tambah lagi. Jadi akikah itu bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk syukur atas nikmat Allah. Dengan mensyukuri nikmat Allah melalui akikah, maka Allah tambahkan nikmatnya. Jadi apa yang kita sembelih, apa yang kita keluarkan, makanan kah, minuman kah, itu bentuk syukur atas nikmat Allah. Pasti Allah tambah. Jadi jangan sampai takut rezeki dari Allah. Ya, semakin banyak yang dikeluarkan karena kita bersyukur kepada Allah, semakin bertambah nikmat-nikmat Allah. Nggak ada orang semakin banyak sedekah jatuh miskin karena sedekahnya nggak ada. Kita nggak pernah dengar orang dermawan jatuh miskin karena banyak sedekah. Semakin banyak sedekah, semakin bertambah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang dikeluarkan tuh, ini belum nanti satenya, sopnya, ayam apa macam-macam ya. Biasanya begitu kan akikah ya. Kemudian yang ketiga, hikmah manfaat akikah itu karena kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cucu beliau Hasan Husain diakikahkan. Jadi rokok. Ini pahit nih mulut. Asam bukan pahit, asam. Allah Akbar. Ya. Jadi lupa ngomong dia. Jadi karena kita mengikuti sunnah Nabi. Ya, dengan mengikuti sunnah Nabi, maka kita diakui sebagai umat Nabi dan insya Allah mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya kita akikahkan. Ini bagus nih. Tradisi ini, sunnah ini harus terus kita semarakan. Jangan sampai seperti saya sering sampaikan, kadangkala maaf ya, anak dibela-belain ulang tahun, akikahnya belum. Padahal ulang tahun nggak ada perintahnya, akikah jelas perintahnya. Nah alhamdulillah hari ini siang ini Pak Muslim mengundang kita akikah karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hikmah yang berikutan manfaat akikah adalah dengan akikah kita nyembelih kambing, domba. Beda dengan kurban. Kalau kurban satu orang satu nama kambing. Kalau akikah laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Dan akikah ini beda banget gitu. Jadi misalnya, wah dia orang kaya, akikahnya boleh nggak sapi? Nggak bisa, nggak sah. Dia orang miskin, akikahnya ayam, nggak boleh, nggak sah. Akikah itu ya kambing, domba, ya. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan akikah.
Ada orang akekah ayam yang dipotong, bukan akekah itu. Sapi juga bukan, nggak bisa, nggak sah. Kalau sapi hanya untuk kurban, Idul Adha nanti itu ya, Lebaran kurban, makanya kurban. Kalau akekah mesti dengan kambing, karena kalimatnya syatun, syatani, 2 ekor kambing laki-laki, 1 ekor kambing perempuan. Maksudnya untuk anak perempuan. Tuh, ya. Disembelih itu kambing, disembelih itu domba. Bentuk apa? Kita nyembelih binatang, maka pada hakikatnya ketika kita sembelih kambing domba itu, Allah sedang menyembelih sifat-sifat binatang pada anak yang diakekahin. Itu maksudnya. Karena kita ini ya hayawanun natik, hewan binatang berakal. Sifat hewan kita ini ya selalu ada pada diri kita. Dengan akekah disembelihlah sifat binatang itu. Sama dengan kurban, nyembelih kambing, nyembelih sapi, sifat-sifat binatang pada diri kita disembelih oleh Allah Subhanahu. Apa itu sifat binatang? Nggak punya malu. Pernah nggak? Ada kambing, ada domba, ada kucing kawin, ya di kamar tertutup pintunya ada? Nggak ada. Dia mah dimanapun jadi. Rakus. Ya, nggak punya rasa malu, rakus, ya kan? Oh, kambing namanya juga. Makanya di Indonesia ini banyak orang yang banyak binatang. Banyak kebo. Iya, ada laki-laki yang berduaan dengan wanita satu kamar, namanya kumpul kebo. Ya. Ya. Kemudian ada yang ditangkap KPK, namanya tikus. Ya. Padahal uangnya udah banyak, mobilnya sudah banyak, rumahnya sudah banyak, istrinya sudah, tapi masih ditangkap sama KPK, namanya tikus, ya kan? Kalau lintah darat, ya. Ada lintah darat, ada yang laki-laki yang mempermainkan wanita, buaya darat, wanita jual diri, kupu-kupu malam, jablay. Nah, semuanya nama-nama binatang. Karena itulah disembelih lewat akekah supaya sifat binatang itu hilang, dihilangkan lewat akekah ini. Itu hikmahnya, ya kan? Karena itu jangan sampai anaknya sudah diakekahin, anaknya sudah hilang sifat binatang. Kadang orang tuanya saking kesel sama anaknya nyebut nama binatang. Babi lu, monyet lu, anjing lu. Sama juga sama suami, sama istri lagi kesel, itu nama binatang kemudian disebut semua. Anjing, babi, malam-malamnya ditaikin juga itu anjing. Berarti naik anjing. Naik anjing ya, naik babi dia. Jangan sampai ya Pak ya, tuh. Dengan akekah berarti Allah sedang sembelih sifat binatang pada anak itu. Amin ya robbal alamin. Itu pentingnya akekah. Ya, jadi tradisi ini harus terus kita lestarikan. Makanya ada apa tuh? Sekalian kasih nama, sekalian gunting rambut. Gunting rambutnya sunnahnya rambutnya itu ditimbang. Setelah ditimbang berapa gram, itu ada emas, ditimbang dengan emas, misalnya ada 1 gram, maka tuh nanti 1 gramnya tuh diinfakkan, ya, diinfakkan kepada siapa? Kepada orang yang tadi gunting rambut. Makanya ada duit ya kan, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada. Tadi ada ya? Ada semuanya maksudnya. Itu bentuk syukur. Makanya tradisi ini harus terus kita lestarikan, jangan sampai punah, karena benar-benar bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan anak yang tadi diakekahkan dan diberi nama menjadi anak yang soleha, anak yang sudi cerdas bertakwa, yaitu Fatin Alferus, Nursan binti Bapak Irawan dan Hanifah Monalisa, dan yang kedua Kecia Salim binti Gandes Petrus Salim Ulan dari Dharma Titipan. Semoga menjadi anak yang soleh, hak, suci, cerdas bertakwa, qurratan waj'alna lil muttaqina imama bi barakati